Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bisa bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal demikian. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita tetap belajar ya, walaupun keadaannya seperti ini. Karena kalau kita, sebagaimana kita ketahui, di zaman dulu belum ada listrik ya kan. Tapi para ulama tetap belajar. Nah, apalagi dah ada. Alhamdulillah. Jadi walaupun alat untuk mic belum ada, tapi itu tidak menghalangi para ulama terdahulu untuk menyampaikan ilmu dan tidak menghalangi orang-orang untuk belajar ilmu. Jadi mereka tetap semangat dalam belajar walaupun sarananya terbatas. Ya, adapun zaman sekarang sarana sudah enak, sudah ada lampu, sudah ada mic, sudah ada maka rasanya tidak ada alasan bagi orang tidak mau belajar, karena fasilitas sudah terbuka, sudah tersedia. Tinggal kita manfaatkan nikmat Allah tersebut. Kalau kita tidak manfaatkan nikmat Allah tersebut, bisa jadi Allah cabut nikmat tersebut ya. Jadi itu Bapak ya, sekali menyinggung tentang ini. Ya, jadi sekali lagi, terbatasnya sarana bukan alasan yang menyebabkan kita tidak mau belajar agama ya. Sama seperti ini kisah yang dinukil dari Imam Abdul Walid Al-Baji. Para ulama membandingkan mana yang lebih afdal, lebih utama, Imam Abdul Walid Al-Baji atau Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kedua-duanya ulama Spanyol yang diakui keilmuan mereka. Yang satu mazhabnya Zahiri, yang satu Maliki. Mana yang lebih utama, Ibnu Hazm atau Abdul Walid Al-Baji? Para ulama memperbincangkan mana di antara dua ulama ini. Dua-duanya punya karya tulis yang terkenal, dua-duanya keilmuan mereka diakui. Para ulama beda pendapat, mana yang lebih baik, Ibnu Hazm atau Abdul Walid Al-Baji? Nah, sebagian ulama menetapkan bahwa Abdul Walid Al-Baji lah yang lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kenapa demikian? Karena Abdul Walid Al-Baji belajar di bawah lampu jalanan, sedangkan Ibnu Hazm belajar di bawah lampu istana, karena dia seorang amir, pemimpin, gubernur dan semacamnya. Ibnu Hazm dia seorang orang punya kedudukan pemimpin, maka namanya pemimpin kan sudah diberikan fasilitas negara. Nah, dia belajar di bawah lampu istana, sedangkan Abdul Walid Al-Baji belajar di bawah lampu jalanan. Artinya apa? Dia belajar malam hari, di sini ada lampu ronda gitu kan. Dia belajar baca, nulis, nanti kalau lampunya mati pindah lagi ke sana. Belajar baca, lampunya mati pindah ya. Pindah-pindah sampai pagi. Ya, karena dia tidak punya uang untuk beli itu, makanya dia numpang di lampu ronda, misalnya lampu jalanan. Ini kegiatan dia setiap malam seperti itu. Nah, dari kegigihan dia itulah di kemudian hari dia menjadi seorang ulama besar di Spanyol, Abdul Walid Al-Baji ya. Makanya para ulama menyatakan antara Abdul Walid Al-Baji dengan Ibnu Hazm lebih utama Abdul Walid Al-Baji, karena dia menjadi ulama besar dalam keadaan tidak memiliki sarana yang menunjangnya, nggak punya alat penerangan sehingga numpang di jalan-jalan. Tapi dari kegigihan itulah dia menjadi seorang ulama besar di Spanyol ya. Ini Bapak ya, jadi dengan keterbatasan sarana yang kita miliki, ini bukan alasan yang menyebabkan kita tidak mau belajar agama. Nggak ada alasan Bapak zaman sekarang.
Kalau seorang mati dalam keadaan maaf bodoh, di zaman sekarang nggak ada alasan. Karena apa? Pintu untuk mencari ilmu terbuka di sini. Di zaman sekarang mau di offline, maksudnya di majelis ilmu langsung di masjid-masjid ada, atau online lewat internet, YouTube, Instagram, TikTok dan semacamnya sudah ada. Maka nggak ada alasan seorang saya nggak tahu, nggak ada yang ngajarkan, semuanya ada. Di YouTube semuanya ada, mau yang joget-jogetan ada, mau yang ngaji kita pun ada, di TikTok juga sama, walaupun ada yang joget-jogetan, ada juga di situ majelis ilmu kajian ilmu dan semacamnya. Maka nggak ada alasan orang zaman sekarang saya nggak tahu karena saya nggak ada guru. Nggak ada alasan, semuanya serba mudah di zaman sekarang, betul tidak? Iya, maka nggak ada alasan seorang nggak punya tidak bodoh, maaf dalam artian nggak ngerti agama karena alasan katanya tidak ada yang mengajarinya. Nggak ada, sekarang udah semuanya serba mudah Bapak ya. Coba kalau 20 tahun lalu sulit kita mau belajar agama, mungkin harus datang, atau kalau 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu orang mau belajar nggak ada YouTube, ya nggak? Melihat kajian ini kitab Masail Jahiliyah, coba cari YouTube, nggak ada YouTube ya. Ada di TV pun belum ada TV dakwah zaman dahulu, ya kan? TV-nya cuma acaranya berita atau mungkin berita olahraga atau mungkin hiburan gitu aja. Tapi kalau sekarang sudah banyak TV dakwah, sudah ada di situ kajian ilmu di YouTube, di Instagram, di Facebook, semuanya ada. Tinggal kitanya saja mau belajar atau tidak. Nah itu ya. Jadi nggak ada alasan orang zaman sekarang misalkan tidak tahu masalah agama dengan alasan tidak ada guru. Semuanya sudah terbuka, guru ada di offline maupun online. Di offline artinya ada di majelis ilmu seperti ini, dan di online ada di kajian yang ada di YouTube, TikTok, Instagram dan semacamnya. Maka manfaatkan Bapak ya nikmat Allah tersebut. Kalau kita punya HP, di situ ada YouTube, gunakan untuk belajar agama ya. Kalau kita punya TikTok juga gunakan untuk belajar agama, bukan untuk joget-jogetan ya. Terutama ibu-ibu nih musibah juga nih. Iya, bahkan sampai yang memprihatinkan Bapak, lagi melaksanakan haji jamaah Indonesia perempuan joget-joget. Astagfirullah, memalukan sekali. Ini yang seperti ini tidak layak ya. Harusnya orang ibadah tuh makin dekat, orang haji itu harusnya mendekatkan dirinya kepada Allah kan. Harusnya makin soleh kan. Ini malah joget-joget. Astagfirullah. Nah ini Bapak ya. Jadi sekali lagi ini nasihat untuk diri saya pribadi dan Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, hendaknya kita semangat dalam mencari ilmu agama dari berbagai jalur ya. Dari berbagai jalur artinya bisa dengan mendatangi majelis ilmu langsung sini, atau dari TV kah, atau dari YouTube dan media sosial lainnya. Dan itu nanti akan dipertanyakan si Allah. HP kita Bapak ini jangan dikira ini nggak akan ditanyakan oleh Allah, ditanyakan Allah di hari kiamat. Kita manfaatkan ini untuk apa? Semua harta kita, bahkan makanan yang masuk ke mulut kita ini pun dipertanyakan. Makanya gunakan nikmat Allah untuk menaati Allah. Gunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya diantaranya apa? Ya dengan untuk belajar. Nah, jadi kita misalkan, saya merasa sholat saya belum benar, bisa buka YouTube, lihat cara sholat Nabi. Sudah ada yang menjelaskan. Jadi nggak ada alasan lagi, saya nggak tahu karena tidak ada yang mengajarkan ya. Yaitu sekilas Bapak ya, memulai pelajaran ini. Nah sekarang kita masuk saja Masail Jahiliyah. Terakhir kita sudah menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-46. Nah sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang 46 kemarin, yang pertemuan sebelumnya yang kita bahas, yaitu masabbatud dahar. Orang-orang jahiliyah mencela masa, waktu dan zaman. Kalau mereka dapat musibah, bencana, mereka langsung mencela masa, waktu dan zaman. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka tidak boleh kita mencela masa, waktu, dan zaman dengan alasan apapun ya. Itu diharamkan ya.
Itu pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-47. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, idhafatu ni'amillahi ila ghairi. Ini belum kan ya? Biasa. Belum kan? Ya. Idhafatu ni'amillahi ila ghairi ka qawlihi ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selainnya. Nah, ini termasuk sifat jahiliyah yang ke-47, menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selainnya. Seperti firman Allah, kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah lalu mereka mengingkarinya. Surat An-Nahl ayat 83. Nah, ini masalah jahiliyah, sifat jahiliyah yang ke-47, menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya. Pada selainnya bisa kepada orang yang ngomong atau selainnya. Kalau kepada orang ngomong seperti begini, misalkan kita dapat rezeki, harta kita terus, aset kita bertambah, jabatan kita terus naik, maka berkata ini karena kehebatan saya. Jadi nikmatnya disandarkan kepada, ini namanya menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya, atau kepada orang lain, bukan orang yang bicara. Seperti contohnya saya sudah berikan contoh, ketika kita dalam keadaan misalkan kesulitan, lalu ada orang yang nolong kita. Lalu kita pun berkata, kalau bukan karena dia, saya sudah sengsara. Kalau bukan karena dia, saya sudah merana. Nah, yang seperti ini berarti menyandarkan nikmat Allah kepada manusia. Dan itu tidak boleh. Terus yang seharusnya bagaimana? Kalau bukan karena Allah, saya sengsara. Nah, itu harusnya. Kalau bukan karena Allah, saya merana. Jelas Bapak ya? Atau kalau mau disebutkan makhluk, boleh dengan menyatakan kalau bukan karena Allah, kemudian orang itu, saya mungkin udah merana. Itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau misalkan disandingkan, kalau bukan karena Allah dan dia, saya sudah merana. Nah, ini nggak boleh. Karena sudah menyamakan Allah dengan manusia. Atau Allah dihilangkan sama sekali. Kalau bukan karena dia, saya sudah merana. Ini juga termasuk nggak boleh. Jadi sandarkan segala nikmat kita kepada Allah. Ya, apapun itu, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat kesehatan. Oh, saya bisa begini, hidup sehat. Apa di masa senja karena Allah menjaga saya. Itu boleh. Itu. Yang seperti itu yang seharusnya ya. Bukan saya bisa sehat seperti ini karena saya masa muda, rajin olahraga begini. Jadi menyandarkan kesehatan kepada diri sendiri. Nah, itu jangan, hati-hati Bapak ya. Bisa jadi ada orang yang sombong, walaupun dia mungkin nampak nggak sombong, tapi dari ucapannya isyaratnya ke arah situ. Seakan-akan dialah yang menentukan dirinya kuat, sehat di masa tua. Akhirnya Allah balikkan ya. Orang seperti ini. Maka kita harus selalu mengingat segala nikmat yang kita rasakan ini dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu dari Allah. Nah, Allah katakan nikmat apapun yang ada pada kalian maka itu dari Allah. Nikmat apapun, nikmat apa saja yang ada pada kita, sehat, siapa lagi, harta, terus apa, jabatan dan semacamnya, semua ini nikmat, punya rumah, tempat tinggal, punya kendaraan, semua nikmat ini dari Allah. Makanya kalau kita dapat nikmat tersebut, ucapkan alhamdulillah. Begitu. Jadi bukan karena kegigihan saya bisa punya ini, punya aset ini. Jadi menyandarkan pada dirinya. Seperti ucapan Qarun. Dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dia punya aset, harta yang begitu besar, begitu banyak. Jadi dia ini orang kaya raya, Qarun itu. Saking kayanya, kunci gudang kekayaannya itu diangkat oleh beberapa orang. Kuncinya
baru kuncinya. Bagaimana dengan isi udangnya, kan? Kuncinya berat. Kuncinya berarti pintunya besar kecil. Kunci aja sampai diangkat orang. Berarti kalau kuncinya besar, berarti pintunya besar dan isi di dalam pintu. Nah ini Qarun itu sangat banyak kayaknya, tapi dia kufur nikmat. Dia menyandarkan nikmat pada dirinya. Dia berkata, saya bisa memiliki semua ini karena pengetahuan yang saya miliki. Artinya karena apa? Kecerdasan saya dalam mengolah harta, dalam mengelola aset. Dia sombong, dia merasa ini karena kecerdikan saya, karena kehebatan saya, kecerdikan saya dalam mengelola harta. Nah akhirnya apa? Ini Allah katakan fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Allah pun benamkan dia dan rumahnya ke dalam tanah. Allah tenggelamkan Qarun dan rumahnya, segala kekayaannya ke dalam tanah. Tenggelam. Bayangkan. Dia dengan segala kekayaannya. Makanya orang zaman sekarang kalau lagi gali tanah, lalu nemu harta, disebut harta apa? Karun, kan? Qarun itu. Itu apa ya? Itu Qarun ya, orang yang kufur nikmat, menyandarkan nikmat Allah kepada dirinya sendiri. Nah kita nggak boleh begitu. Kita harus tawadhu, rendah hati. Apapun nikmat yang kita rasakan itu semua dari Allah. Nah, maka ingat-ingat apa ayat tadi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini harus sering kita ulang-ulang terus dalam otak kita supaya kita tidak sombong, supaya kita selalu rendah hati, supaya kita selalu ingat kebaikan Allah. Allah katakan tadi, nikmat apapun yang ada pada kalian maka itu dari Allah. Nah itu Bapak ingat-ingat. Kalau kita suatu saat ada perasaan bangga pada diri sendiri, ingat. Bangga misalkan karena apa kekayaan kita, ingat. Nikmat apapun yang ada pada kalian maka itu dari Allah. Berarti saya punya kekayaan ini dari Allah ya. Dengan itu kita jadi rendah hati. Kalau kita udah mulai merasa bangga punya jabatan yang tinggi di sebuah institusi, maka ingat lagi ayat tadi, apapun nikmat yang ada pada kalian maka itu dari Allah. Berarti jabatan ini nikmat dan ini dari Allah. Akhirnya jadi rendah hati. Nah itu Bapak ya. Maka orang yang sombong, suka membanggakan kedudukan diri sendiri, ini orang yang kufur nikmat. Dia sudah menyandarkan nikmat yang dia rasakan kepada dirinya, bukan kepada Allah. Ya ini tentu saja bukan sifat seorang mukmin sejati. Nah itu Bapak ya. Jadi ini sifat jahiliyah yang ke-47, yaitu menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya, ya, kepada selainnya, yaitu kepada manusia, kepada diri sendiri dan semacamnya. Nah, kita baca syarah penjelasan dari masalah jahiliyah ke-47 ini. Kata Syekh Shalal Fauzan, idhafatun ni'ami ila ghairillahi ta'ala syirkun billahi wa kufrun bihi wa huwa min amali ahli jahiliyah. Nah, ini perhatikan Bapak nih. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu adalah syirik, menyekutukan Allah dan kekafiran kepadanya, dan itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, jadi sekali lagi orang yang membanggakan, karena kehebatan saya nih, saya bisa begini. Nah, ini hati-hati nih. Ini syirik, kekafiran kepada Allah, dan termasuk amalan orang jahiliyah. Maka nggak boleh, sekali lagi kita harus nyatakan ini nikmat dari Allah. Nah itu Bapak ya. Nah di sini Syekh qala Allah Ta'ala fihim, Allah telah berfirman tentang orang-orang jahiliyah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah lalu mengingkarinya, dan kebanyakan mereka kafir, ingkar. Mereka mengenal nikmat Allah. Mereka ini siapa? Orang jahiliyah. Mereka tahu ini nikmat Allah lalu diingkari, dan kebanyakan mereka adalah kafir. Maksudnya apa? Di sini ada dua penafsiran terkait dengan mereka mengenal nikmat Allah. Ada dua penafsiran Bapak. Cuma saya pakai penafsiran kedua dan yang saya kuatkan ya. Langsung aja. Maksud mereka mengingkari nikmat Allah
Ai kata Syekh sini, annahum ya'rifuna ni'amallahi 'alaihim allati dzakaraha fi hadhihi surah, ai suratul Nahl, tsumma yunkirunaha. Maksud mereka mengakui nikmat-nikmat Allah, artinya mereka tahu nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada mereka, yang sudah disebutkan dalam surat ini, surat An-Nahl. Karena ini kan surat An-Nahl ayat 83, disebutkan pada ayat sebelumnya beberapa nikmat Allah. Mereka tahu itu, lalu mereka mengingkari. Maksud mengingkari nikmat Allah dengan cara apa? Bimakna annahum yansibunaha ila ghairillah. Maksud mengingkari nikmat Allah yaitu mereka menyandarkan nikmat-nikmat tersebut kepada selain Allah. Nah ini maksud pada selain Allah apa? Yansibunaha ila haulihim wa quwwatihim. Mereka menyandarkan nikmat-nikmat tadi kepada daya dan kekuatan mereka. Jadi ngerasa ini karena kekuatan saya, kegigihan saya. Nah ini namanya kufur nikmat. Itu sama saja mengingkari nikmat Allah. Ya, mereka menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada daya dan upaya serta kekuatan mereka, wa kaddihim wa kasbihim, dan juga kepada kegigihan dan usaha mereka. Kama qala Qaruna, sebagaimana contohnya perkataan Karun atau Qarun ya. Dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapat semua ini, kekayaan ini karena pengetahuan yang kumiliki. Artinya apa? Karena nih otak saya encer nih gitu loh. Kan ada orang-orang gitu kan? Ya tidak apa. Ada orang yang otak bisnisnya itu jalan terus, ngeliat peluang bisnis. Oh, ini kelihatannya orang nggak tahu peluang ini, saya manfaatkan, dapat duit. Nanti ada lagi peluang bisnis, dapat duit. Nah, kalau dia ada orang model seperti itu, bisa menangkap peluang bisnis, lalu setelah itu, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, ini karena pertolongan Allah, oh bagus. Nanti nikmatnya akan ditambah. Tapi kalau dia bisa menangkap peluang bisnis, setelah itu, ini kan kecerdikan saya ini orang yang selalu jeli memanfaatkan peluang. Nanti Bapak nikmatnya dicabut. Hati-hati ya. Lebih sakit mana orang yang dari awalnya apa istilahnya hidup susah atau sudah senang lalu hidupnya jadi susah? Lebih sakit mana? Lebih sakit orang yang sudah bergelimang harta lalu dicabut nikmat seketika. Lebih sakit Bapak dibandingkan orang yang asalnya susah. Ya kan? Asalnya susah, terus susah itu nggak terlalu terasa sakit. Tapi orang sudah bergelimang harta, udah merasa nikmat, terus Allah cabut nikmat seketika. Oh ini sakit sekali, Bapak ya. Makanya kan, mana yang lebih sengsara? Orang yang dari awalnya kafir atau orang yang muslim lalu murtad? Muslim lalu murtad. Orang kafir, Bapak, lalu kafir terus, ya. Kalau boleh saya umpamakan seperti orang yang hidup di suatu kampung tidak ada listrik sama sekali, nggak ada minyak, gelap gulita kalau malam hari, bisa nabrak-nabrak. Nah kalau dari kecil dia begitu, mungkin seiring waktu perjalanan dia udah terbiasa kan dengan gelap kan, ya nggak? Karena dia mengandalkan mungkin cahaya bulan, oh saya bisa jalan begini. Di dalam rumah walaupun nggak ada listrik, nggak ada minyak, dia masih karena udah terbiasa dengan gelap, dia pun bisa aktivitas. Tapi orang yang sudah biasa hidup di tengah cahaya yang serba terang benderang, seperti perkotaan tuh, di mana-mana serba terang, di rumah terang, di mall terang, semuanya gedung-gedung terang. Kagum, wow. Tiba-tiba langsung mati lampu semua. Gimana rasanya? Nabrak sana, nabrak sini kan? Nah itulah orang yang murtad. Lebih sengsara dibandingkan orang yang kafir asli. Karena orang murtad ini orang sudah melihat cahaya, lalu setelah itu cahayanya hilang. Itu lebih sengsara dibandingkan orang yang asalnya memang tidak melihat cahaya, Bapak. Makanya hukuman bagi orang murtad lebih berat dibandingkan orang yang kafir asli. Nah ini Bapak ya. Nah jadi termasuk tadi masalahnya. Kalau misalkan seorang sudah diberikan nikmat oleh Allah, lalu dia kufur nikmat, dia menyandarkan dapat nikmat karena kegigihan dia, kecerdasan dia. Akhirnya nikmat yang sudah dirasakan bisa Allah cabut seketika. Nah kalau sudah dicabut seketika, rasanya benar-benar menderita. Bahkan sebagian orang karena nggak kuat, milih loncat dari gunung tinggi, jeder.
Ada lagi yang minum baygon. Nah itu apa ya? Maka kalau kita ingin nikmat Allah yang sudah kita rasakan tidak hilang, caranya apa? Sandarkan nikmat itu pada Allah, syukuri. Bersyukur atas nikmat Allah kan rukunnya ada 3. Pertama, mengakui dengan hati. Kedua, dengan lisan. Ketiga, dengan perbuatan. Dengan hati artinya kita harus yakin, saya bisa dapat nikmat seperti ini, harta saya berlimpah ini dari Allah, nikmat Allah. Itu pertama. Kedua, mengucapkan dengan lisan. Cara bagaimana? Alhamdulillah, ini adalah pemberian Allah. Ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Maksudnya apa? Manfaatkan nikmat yang sudah dirasakan untuk menaati Allah, ya, dengan ibadah, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Jadi ini saya ambil penafsiran kedua, bahwasanya maksud mereka mengingkari nikmat Allah, maksudnya nikmat-nikmat yang sudah diberikan, yang disebutkan surat An-Nahl, nikmat berupa tempat tinggal, berupa makanan dan semacamnya. Nah itu ya, itu maksud mengingkari nikmat Allah. Sedangkan pendapat pertama, mengingkari nikmat Allah maksudnya diutusnya Rasul. Ya, jadi ada 2 penafsiran, cuman sengaja saya ngambil penafsiran kedua supaya pas dengan judul masalah jahiliyah ini. Jelas Bapak ya? Nah, itulah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Jadi Qarun menyatakan, saya dapat semua nikmat ini karena pengetahuan yang kumiliki. Karena ini nih, karena pengetahuan yang kumiliki. Kata Syekh ini menjelaskan maksudnya apa? Ana hassaltu bi khibrati wa maharati wa kasbi. Saya bisa dapat harta yang demikian banyak karena pengalamanku, kemahiranku, dan usahaku. Lihat tuh. Bukan karena apa? Karena Allah. Jelas apa ya? Fayajhadu ni'matallahi alaihi, sehingga akhirnya dia pun menolak atau mengingkari nikmat Allah. Nah itu apa ya? Dengan ini selesai, berarti kita masuk pada masalah jahiliyah yang baru yang ke-48, yaitu al-kufru bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.